Teman-teman, baca firman Tuhan wajib setiap hari. Amin. Halo teman-teman, baca firman Tuhan wajib setiap hari. Amin. Shalom, selamat berjumpa kembali di channel YouTube TPKK Gabriel Kinamuna. Seperti biasanya, sebelum kita baca firman Tuhan, kita menyanyikan lagu pujian Ukwende nomor 9, yaitu Kupuji Kolong Meroha. Pembacaan firman Tuhan 1 Samuel pasal 12 sampai dengan ke-14.
pasal 12. Pesan perpisahan Samuel. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh bangsa Israel, "Aku telah memenuhi segala permintaanmu dan mengangkat seorang raja atas kamu. Mulai sekarang, dialah yang akan memimpin kamu. Lihatlah, aku ini sudah tua dan beruban. Aku telah lama sekali memimpin kamu, sejak masa mudaku sampai sekarang. Buktinya ialah anak-anakku yang sudah besar itu sekarang ini telah aku berdiri di hadapanmu. Jika aku telah melakukan kesalahan, tuduhlah aku di hadapan Tuhan dan di hadapan Raja yang dipilihnya. Pernahkah aku mengambil sapi atau keledai orang lain? Pernahkah aku menipu atau menindas atau menerima uang sogok? Katakanlah supaya apa saja yang kuambil dapat kukembalikan." Orang-orang itu menjawab, Tidak pernah Bapak menipu atau menindas kami. Tidak pernah Bapak mengambil apa-apa milik siapapun." Lalu berkatalah Samuel, "Pada hari ini Tuhan dan Raja yang dipilihnya menjadi saksi bahwa aku ternyata tidak bersalah sedikit pun juga." "Ya, benar, Tuhan menjadi saksi kita," jawab mereka. Lalu Samuel berkata lagi, "Tuhanlah yang memiliki Musa dan Harun, dan yang membawa leluhurmu keluar dari Mesir. Sekarang janganlah pergi dulu. Aku akan menuduh kamu di hadapan Tuhan. Ingatlah akan segala kemurahan Tuhan yang telah ditunjukkannya kepadamu dan kepada leluhurmu. Ketika Yakub dan keluarganya datang ke Mesir dan orang Mesir menindas mereka, leluhurmu memohon pertolongan kepada Tuhan. Lalu Tuhan mengutus Musa dan Harun. Kedua orang itu membawa leluhurmu keluar dari Mesir dan menolong mereka menetap di negeri ini. Tetapi kemudian mereka melupakan Tuhan Allah mereka. Sebab itu Ia membiarkan mereka diserang dan dikalahkan oleh Sisera, panglima tentara di Hazor, dan oleh orang Filistim serta Raja Moab. Kemudian mereka berdoa kepada Tuhan dan mengakui dosa mereka. Kata mereka, "Kami telah berdosa karena berpaling daripadamu, ya Tuhan, dan menyembah patung-patung dewa Baal dan Asytoret. Tetapi sekarang selamatkanlah kami dari musuh kami, maka kami akan mengabdi kepadamu." Kemudian Tuhan mengutus Gideon, kemudian Barak, sesudah itu Jepta, dan akhirnya aku. Kami masing-masing telah melepaskan kamu dari musuhmu, sehingga kamu dapat hidup dengan tentram. Namun ketika kamu melihat bahwa kamu hendak diserang oleh Nahas, Raja Amon, kamu menolak Tuhan sebagai rajamu dan berkata kepadaku, "Kami ingin diperintah oleh seorang raja."
Sekarang lihat, inilah dia, raja yang kamu pilih itu. Kamu telah memintanya dan Tuhan telah memberikannya kepadamu. Berbahagialah kamu jika kamu menghormati Tuhan dan mengabdi kepadanya, serta mendengarkan dan mentaati perintahnya. Apalagi jika kamu dan rajamu itu tetap setia kepada Tuhan Allahmu. Sebaliknya, jika kamu tidak mendengarkan Tuhan, malahan melawan perintahnya, pasti kamu dan rajamu akan dilawan Tuhan. Sekarang dengarkan lagi. Perhatikanlah keajaiban besar yang akan dilakukan Tuhan di depan matamu. Aku akan berseru kepada Tuhan, dan meskipun sekarang musim kemarau, Tuhan akan menurunkan guruh dan hujan sebagai jawaban atas doaku. Pada saat itu, kamu akan sadar betapa besar dosamu terhadap Tuhan karena meminta seorang raja. Lalu berdoalah Samuel, dan pada hari itu juga Tuhan menurunkan guruh dan hujan. Seluruh bangsa itu menjadi takut kepada Tuhan dan kepada Samuel. Lalu berkatalah mereka kepada Samuel, "Tolonglah Bapak, berdoalah bagi kami ini kepada Tuhan Allahmu, supaya kami jangan mati sekarang. Kami sadar bahwa selain dosa kami dahulu, kami telah berdosa lagi karena meminta seorang raja." Samuel pun menjawab, "Jangan takut. Meskipun kamu telah melakukan kejahatan itu, janganlah berpaling dari Tuhan, melainkan tetaplah mengabdi kepadanya dengan sepenuh hatimu. Janganlah mengikuti dewa-dewa yang tidak dapat menolong dan menyelamatkan kamu, karena mereka sebenarnya tidak ada. Tuhan telah bersumpah bahwa Dia tidak akan meninggalkan kamu, karena Dia telah memutuskan untuk menjadikan kamu umat-Nya sendiri. Mengenai diriku, semoga aku jangan sampai berdosa terhadap Tuhan karena telah mendoakan kamu. Sebaliknya, aku juga akan terus mengajarkan kepadamu hal-hal yang baik dan yang benar. Hormatilah Tuhan dan mengabdilah kepadanya dengan setia dan dengan sepenuh hatimu. Ingatlah akan perbuatan-perbuatan besar yang telah dilakukannya bagimu. Tetapi jika kamu terus juga berbuat dosa, maka kamu dan rajamu akan binasa." Pasal yang ke-13. Perang melawan orang Filistin. Pada suatu hari, ketika Saul sudah menjadi raja, ia memilih 3.000 orang Israel. Dari antaranya 2.000 tinggal dengan dia di Mikmas dan di daerah pegunungan Betel. Sedangkan yang 1.000 lagi pergi dengan Jonathan putranya ke Gibea di wilayah suku Benjamin. Selebihnya dari rakyat itu diizinkan pulang ke rumah masing-masing. Kemudian Jonathan membunuh panglima Filistin yang di Geba, dan bangsa Filistin mendengar tentang hal itu. Lalu Saul menyuruh membunyikan trompet di seluruh negeri untuk memanggil orang Ibrani supaya maju berperang. Kepada seluruh bangsa Israel diberitahukan bahwa Saul telah membunuh panglima Filistin itu, dan bahwa orang Filistin sangat membenci orang Israel,
Sebab itu rakyat mematuhi panggilan untuk bergabung dengan Saul di Gilgal. Sementara itu orang Filistin telah berkumpul juga untuk menyerang orang Israel. Mereka mempunyai 10.000 kereta perang, 6.000 orang berkuda, dan prajurit-prajurit sebanyak pasir di tepi laut. Mereka berkemah di Mikmas di sebelah timur Ben Awen. Kemudian mereka melancarkan serangan sengit terhadap orang Israel, sehingga orang Israel berada dalam keadaan genting. Sejumlah dari orang-orang Israel bersembunyi di dalam gua dan liang gunung atau di dalam sela-sela baru karang atau dalam sumur dan lubang di tanah. Ada juga yang menyeberangi sungai Jordan dan masuk ke wilayah Gad atau Gibeat. Saul masih di Gilgal dan rakyat mengikutinya gemetar ketakutan. Saul menunggu Samuel 7 hari lamanya, sesuai dengan pesan Samuel kepadanya. Tetapi Samuel belum juga sempat di Gilgal, sedangkan Saul mulai ditimpakan rakyatnya. Sebab itu ia berkata kepada mereka, "Bawalah kemari kurban bakaran dan kurban perdamaian itu." Lalu ia sendiri mempersembahkan kurban bakaran itu. Tetapi baru saja ia selesai melaksanakannya, datanglah Samuel. Saul menyongsong dia, hendak menyalaminya. Tetapi Samuel berkata, "Apa yang telah baginda lakukan?" Jawab Saul, "Aku melihat bahwa rakyat mulai meninggalkan aku, sedangkan Bapak tidak datang pada waktu yang Bapak tentukan. Lagi pula orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Lalu pikirku, jangan-jangan tentara Filistin sebentar lagi menyerangku di sini di Gilgal, padahal aku belum memohon belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku mengambil keputusan untuk mempersembahkan korban itu." Mendengar itu Samuel berkata kepada Saul, "Tindakan baginda itu bodoh sekali. Seandainya baginda mentaati perintah Tuhan Allah kepada baginda, pastilah Tuhan akan menetapkan baginda dan keturunan baginda menjadi raja atas Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang pemerintahan baginda tidak akan bertahan, karena baginda tidak mengikuti perintah Tuhan. Maka Tuhan telah memilih orang lain yang dikehendakinya untuk diangkat menjadi raja atas umatnya." Kemudian Samuel meninggalkan Gilgal dan meneruskan perjalanannya ke Gibea di wilayah Benjamin. Sementara itu Saul memeriksa pasukannya, jumlahnya kira-kira 600 orang. Demikianlah Saul dan Jonathan putranya dan anak buah mereka berkemah di Gibea di wilayah Benjamin, sedangkan Filistin berkemah di Mikmas. Pada waktu itu juga 3 rombongan perampok Filistin berangkat dari perkemahan Filistin
untuk merampok rombongan yang satu pergi ke arah Opra di wilayah Sinar. Rombongan kedua menuju Ben Haron, dan rombongan yang satu lagi menuju ke perbatasan yang menghadap ke lembah Jeboim dan padang gurun. Di seluruh Israel tidak ada tukang besi, karena orang Filistin tidak mengizinkan orang Ibrani membuat pedang dan tombak. Jadi orang Israel harus pergi kepada orang Filistin jika hendak mengasahkan mata bajaknya, cangkulnya, bapaknya dan aritnya, kapaknya dan aritnya. Upahnya ialah sekeping uang kecil untuk mengasah kapak dan membetulkan alat pemati sapi, pemati sapi, dan 2 keping uang kecil untuk mengasah mata bajak atau cangkul. Itulah sebabnya pada hari pertempuran di Mikmas itu tak seorang pun dari rakyat Israel mempunyai pedang atau tombak kecuali Saul dan Jonathan putranya. Orang Filistin menempatkan sebuah pos penjagaan untuk mempertahankan sebuah sela gunung di Mikmas. Pasal yang ke-14. Jonathan sebagai pahlawan. Pada suatu ketika, Jonathan berkata kepada pemuda pembawa senjatanya, "Ayolah kita pergi ke pos Filistin di seberang sana." Tetapi ia tidak minta izin kepada ayahnya. Pada saat itu Saul sedang berada di bawah pohon delima di Mikron, tidak jauh dari Gibea. Rakyat yang mengikutinya kira-kira 600 orang banyaknya. Imam yang membawa efod ialah Ahia, anak Ahitub, yaitu saudara Ikabol, anak Pinehas, dan Pinehas anak Eli, imam Tuhan di Silo. Rakyat juga tidak tahu bahwa Jonathan telah pergi dari situ. Untuk mencapai pos Filistin itu, Jonathan harus melalui sebuah sela gunung yang diapit oleh 2 batu karang yang bergerigi, yang masing-masing bernama Bojes dan Sene. Batu karang yang di sebelah utara menghadap ke Mikmas, dan yang di sebelah selatan menghadap ke Geba. Maka berkatalah Jonathan kepada pemuda itu, "Mari kita pergi ke pos orang Filistin di Kafir itu. Barangkali Tuhan mau menolong kita, sebab Tuhan dapat memberi kemenangan baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang." Pemuda itu menjawab, "Apa saja yang kehendak Tuhan lakukan, hamba setuju." Baiklah, itu menjawab, "Apa saja yang hendak Tuhan lakukan,
hamba setuju." "Baiklah," kata Jonathan, "pada waktu menyeberang, kita akan memperlihatkan diri kepada orang-orang Filistin itu. Jika mereka menyuruh kita berhenti dan menunggu sampai mereka datang kepada kita, maka kita akan tetap tinggal di situ saja dan tidak usah menyeberang. Tetapi jika mereka menyuruh kita datang kepada mereka, kita akan ke sana. Karena itulah tandanya mereka sudah diserahkan Tuhan kepada kita. Ketika mereka berdua memperlihatkan diri kepada orang Filistin di pos penjagaan itu, berkatalah orang Filistin itu, "Lihatlah, ada orang-orang Ibrani yang keluar dari lubang-lubang tempat mereka bersembunyi." Kemudian mereka berseru kepada Jonathan dan hambanya, "Naiklah kemari supaya kami melihatkan sesuatu kepadamu." Lalu berkatalah Jonathan kepada pemuda itu, "Ikutlah aku, karena mereka sudah diserahkan Tuhan kepada Israel." Dengan diduduki pemuda itu, Jonathan merangkak ke atas. Sewaktu Jonathan muncul, berjatuhanlah orang-orang Filistin, dipukul olehnya. Sedang di belakangnya, pemuda itu membunuh mereka. Dalam serangan pertama itu, Jonathan dan pemuda itu membunuh kira-kira 20 orang. Didapat 20 orang di daerah seluas 1/4 hektar. Kejadian itu menggemparkan orang Filistin di perkemahan dan di padang-padang. Seluruh rakyat Filistin dengan pos-pos penjagaan serta rombongan-rombongan perampok menjadi ketahuan. Bahkan bumi pun bergetar. Sementara itu, tentara Saul yang berkawal di Gibea di wilayah Benjamin melihat orang Filistin berlari kian kemari dengan sangat kebingungan. Maka berkatalah Saul kepada anak buahnya, "Hitunglah para prajurit dan periksalah siapa yang tidak ada." Mereka melakukan perintah itu, lalu ketahuanlah bahwa Jonathan dan pemuda pembawa senjatanya tidak ada. "Bawalah efod itu kemari," kata Saul kepada Imam Ahia. Pada hari itu Ahia membawa efod itu di hadapan orang Israel. Ketika Saul sedang berbicara kepada imam itu, kegemparan dalam perkemahan orang Filistin semakin bertambah, sehingga Saul berkata kepada imam itu, kita tak sempat lagi untuk meminta petunjuk dari Tuhan.
Lalu Saul dan orang-orangnya serentak maju ke tempat perempuan. Di situ mereka melihat ada kekacauan di antara orang-orang Filistin. Mereka saling menyerang dan saling membunuh. Orang-orang Ibrani yang tinggal di daerah orang Filistin dan yang telah ikut dengan tentara mereka berbalik haluan serta bergabung dengan Saul dan Jonatan. Juga orang-orang Israel yang bersembunyi di bukit-bukit Efraim yang mendengar bahwa orang Palestin telah lari, ikut bergabung dan menyerang orang Palestin itu. Mereka bertemu sepanjang jalan sampai lewat Bet Awan. Tuhan menyelamatkan Israel pada hari itu. Kejadian-kejadian setelah pertempuran. Pada hari itu orang-orang Israel dalam keadaan lemah karena lapar, sebab Saul telah bersumpah demikian, terkutuklah orang yang memakan apapun pada hari ini sebelum aku membalas dendam tentang musuhku. Karena itu tidak seorang pun yang makan sepanjang hari itu. Kemudian sampailah mereka semua di sebuah hutan dan menemukan banyak sekali madu, tetapi tak seorang pun yang makan sesuatu dari madu itu, karena takut kena kutuk yang diucapkan Saul. Tetapi Jonatan tidak mengetahui bahwa ayahnya telah mengancam rakyat dengan kutuk itu. Sebab itu diulurkannya tongkat yang dibawanya dan dicucukkannya ke dalam sarang madu. Lalu diambilnya madu itu dan dimakannya. Segera ia merasa segar dan bertambah kuat. Kemudian seorang laki-laki prajurit itu berkata kepadanya, "Kami semua sudah tak berdaya karena lapar. Tetapi ayah Tuan telah mengancam kami dengan sumpah, katanya, terkutuklah orang yang makan pada hari ini." Jonatan menjawab, "Sungguh keterlaluan tindakan ayahku itu terhadap bangsa kita. Lihatlah, keadaanku sekarang jauh lebih baik setelah aku makan sedikit madu. Seandainya rakyat pada hari ini diizinkan makan makanan yang tidak dirampasnya ketika mengalahkan musuh, pastilah lebih banyak orang Palestin yang dapat kita bunuh."
Pada hari itu orang Israel mengalahkan Filistim setelah bertempur sepanjang jalan dari Mikmas sampai ke Ayalon. Tetapi setelah itu mereka begitu letih sehingga mereka berebut-rebutan mengambil barang rampasan yang didapatkan dari musuh. Mereka mengambil domba dan sapi, lalu menotongnya di tempat itu juga, dan langsung memakan daging yang masih ada darahnya. Lalu diberitahu kepada Saul demikian, "Baginda, rakyat telah berdosa terhadap Tuhan karena makan daging dengan darahnya." "Kamu pengkhianat," teriak Saul. "Gulingkanlah sebuah batu besar kemari." Kemudian katanya lagi kepada orang-orang yang membawa berita itu, "Berpencarlah kamu di antara orang rakyat dan suruhlah mereka membawa sapi dan dombanya kemari, supaya dipotong di atas batu ini dan dimainkan di sini dan dimakan di sini. Dengan demikian mereka tidak makan daging dengan darahnya dan tidak berdosa lagi terhadap Tuhan. Malam itu juga seluruh rakyat membawa bintang rampasannya, membawa binatang rampasannya dan memotongnya di situ. Lalu Saul mendirikan mezbah bagi Tuhan. Itulah mezbah pertama yang didirikannya. Kemudian berkatalah Saul kepada anak buahnya, "Marilah kita menyerang orang Filistin pada malam ini, lalu merampok mereka sampai pagi dan membunuh mereka semua." Mereka menjawab, "Baiklah Baginda, lakukan apa yang Baginda pandang baik." Tetapi imam berkata, "Marilah kita lebih dahulu minta petunjuk dari Allah." Lalu bertanyalah Saul kepada Allah, "Bolehkah aku menyerang orang Filistin? Apakah mereka akan kau serahkan kepada bangsa Israel?" Tetapi pada hari itu Allah tidak menjawabnya. Sebab itu berkatalah Saul kepada para pemimpin rakyat, "Mari kita ke sini semua dan periksalah dosa apa yang telah dilakukan pada hari ini. Aku berjanji demi Tuhan yang hidup, yang telah memberikan kemenangan kepada Israel, bahwa orang yang bersalah akan dihukum mati, meskipun dia adalah Jonathan putraku." Tetapi tak seorang pun berani menjawabnya. Lalu berkatalah Saul kepada seluruh rakyat Israel,
kamu semua berdiri di sebelah sini, dan lakukanlah apa yang baginda pandang baik. Kemudian berdoalah Saul, Tuhan Allah Israel, mengapa hari ini engkau tidak menjawab aku? Tuhan, jawablah aku menuju Jawablah aku, Tuhan, jawablah aku melalui batu-batu yang suci ini. Jika kesalahan itu ada padaku atau pada Jonathan, jawablah dengan batu Urim. Tetapi jika kesalahan itu ada pada umatku Israel, jawablah dengan batu Tumim. Maka jawaban Tuhan menunjuk kepada Jonathan dan Saul. Dengan demikian rakyat dinyatakan tidak bersalah. Lalu berkatalah Saul, ya Tuhan, tentukanlah antara aku dan Jonathan. Maka Jonathanlah yang dinyatakan bersalah. Lalu kata Saul kepada Jonathan, apa yang telah kau perbuat? Jonathan menjawab, aku telah memakan sedikit madu yang kuambil dengan ujung tongkatku. Aku bersedia untuk mati. Kata Saul kepadanya, semoga aku dihukum Allah jika aku tidak dihukum mati Jonathan. Tetapi rakyat berkata kepada Saul, haruskah Jonathan dihukum mati? Padahal dialah yang membawa kemenangan besar ini. Tidak, kami berjanji demi Tuhan yang hidup bahwa Jonathan tidak boleh kehilangan sehelai rambut pun dari kepalanya, karena dengan pertolongan Tuhan Tuhanlah ia mendapat kemenangan pada hari ini. Demikianlah Jonathan diselamatkan rakyat dari hukuman mati. Setelah itu orang Filistin kembali ke wilayah mereka sendiri karena Saul tidak mengejar mereka lagi. Pemerintahan dan keluarga Saul. Setelah Saul menjadi raja Israel, ia berperang di mana-mana melawan segala musuh Israel, yaitu orang Moab, orang Amon, dan orang Edom, raja-raja negeri Juda, dan orang Filistin. Dimanapun ia berperang, selalu ia mendapat kemenangan. Ia bertempur dengan gagah berani dan mengalahkan orang Amerika, serta membebaskan Israel dari kuasa perampok. Putra-putra Saul ialah Jonathan, Yeswi, dan Malkisua. Putrinya yang sulung bernama Merab, dan yang kedua bernama Mikal. Istrinya bernama
Ahinoam, anak Ahimas. Panglima tentaranya adalah Abner, anak Ner, yaitu paman Saul. Kisah Saul dan Ner, ayah Abner, adalah anak-anak Abiye. Selama hidupnya, Saul selalu berperang dengan sengit melawan orang Filistin. Sebab itu, apabila Saul melihat orang yang kuat atau berani, ia segera menjadikannya anggota tentaranya. Demikianlah bacaan firman Tuhan. Semoga apa yang kita baca bisa menjadi inspirasi dan pengalaman kita dalam menguji dan melihat kebenaran Alkitab. Sekian dan Tuhan memberkati. Amin.